Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Giroud hapus kutukan nomor 9 di Milan. Olivier Giroud tampil bagus bersama AC Milan musim ini. Striker Prancis itu dianggap telah berhasil mematahkan kutukan nomor 9. Seusai Filippo Inzaghi pensiun pada 2012, nomor 9 telah dipakai banyak penyerang. Namun tak ada satupun yang mampu meniru kehebatan Super Pippo, Alexandre Pato dan Krzysztof Piatek yang tajam ketika menggunakan nomor lain, langsung melempem ketika memakai nomor 9. Nasib Alessandro Matri, Mattia Destro, Luis Adriano, dan Gianluca Lapadula pun sama saja. Mereka hanya betah paling lama semusim memakai nomor tersebut. Bahkan striker sekelas Fernando Torres, Gonzalo Higuain, dan Mario Mandzukic pun gagal memutus kutukan tersebut. Andre Silva menjadi striker terbaik Milan yang memakai nomor 9 selepas Inzaghi, yakni mencetak 10 gol selama semusim. Sisanya di bawah itu. Oleh sebab itu, ketika Giroud diboyong dari Chelsea awal musim ini dan memilih nomor 9, pertanyaan yang sama pun muncul. Apakah ia akan bernasib serupa dengan 10 striker sebelumnya? Namun sejauh ini, Giroud justru menunjukkan sebaliknya. Sudah 10 gol diciptakan Giroud dari 22 laga, mirip dengan capaian Andre Silva selama 40 laga. Catatan ini terhitung bagus, mengingat Giroud tak selalu jadi pilihan utama karena harus bersaing dengan Zlatan Ibrahimovic dan Rafael Leao di lini depan Milan. Dan angka tersebut masih bisa bertambah karena musim belum usai. Membandingkan Giroud dengan Inzaghi jelas tak adil, sebab Pippo menghabiskan waktu selama 11 musim di Milan, sementara Giroud baru menjalani musim pertama. Jangan lupakan juga Milannya Inzaghi merupakan salah satu tim terbaik di Eropa ketika itu, berbeda dengan para penggantinya yang tiba di Milan ketika Rossoneri tak lagi berjaya. Namun Giroud boleh sedikit berbangga, karena sejauh ini ia merupakan adalah nomor 9 terbaik setelah era Inzaghi. Lebih bagus lagi jika bisa membantu Milan meraih trofi di akhir musim. Milan jadi salah satu klub yang ingin boyong Milinkovic-Savic dari Lazio. AC Milan dikabarkan menjadi salah satu klub yang tertarik mendatangkan Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio pada bursa transfer musim panas nanti. Biancoceleste tampaknya tak menikmati momen yang menyenangkan musim ini setelah sekali lagi terpaut jauh dari zona Liga Champions, dan salah satu pemain kunci mereka Milinkovic-Savic saat ini tengah menarik perhatian beberapa klub papan atas Eropa, setidaknya berdasarkan kabar dari Vicajes di Spanyol. Outlet tersebut menyebutkan bahwa Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus, dan Rossoneri merupakan 4 klub yang siap bersaing mengamankan servis pemain internasional Serbia tersebut dan memperkuat lini tengah masing-masing musim panas mendatang. Kendati demikian, Presiden Lazio Claudio Lotito akan berupaya mendapatkan sebanyak mungkin kompensasi dari penjualannya setelah pernah menolak tawaran 80 juta euro atau rep 1,3 triliun beberapa waktu lalu. Kendati demikian, masih perlu dilihat apakah Elliott Management bakal memberi lampu hijau untuk investasi sebesar itu terhadap pemain yang sedang memasuki usia 26 tahun, yang biasanya menjadi usia kejayaan seorang pemain sepak bola. Akan tetapi, semua orang kini mengetahui bahwa Milan kemungkinan besar harus mencari gelandang baru guna menggantikan Frank Kessie yang akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer musim panas ini setelah kontraknya resmi berakhir dan mungkin akan mengejar gelandang yang lebih kreatif, seperti Renato Sanchez yang juga dikaitkan dengan mereka selain Milinkovic-Savic. Milan ingin amankan transfer ganda dari Lille, Botman dan Sanchez dibidik. AC Milan dikabarkan tengah berupaya mengamankan transfer ganda dari Lille musim panas nanti dengan memboyong Sven Botman dan Renato Sanchez.
Dalam podcastnya Here We Go, Fabrizio Romano memberikan konfirmasi bahwa Botman masih menjadi target Newcastle United pada bursa transfer musim panas nanti. Pun demikian bagi Rossoneri. Baik raksasa Serie A dan klub Liga Inggris tersebut sama-sama fokus pada sang pemain jelang dibukanya kembali Mercato nanti mengingat keduanya menginginkan bek tengah level atas. Jurnalis ternama Italia tersebut pun menambahkan bahwa The Magpies pada 4 atau 5 hari terakhir jendela transfer Januari lalu bersedia menawarkan tebusan 50 juta euro atau rep 800 miliar kepada Lille untuk pemain internasional Belanda tersebut, namun ia masih belum dijual lantaran juara bertahan Ligue 1 tetap kukuh pada sikap mereka. Kendati demikian, sebagaimana disebutkan, ia akan menjadi salah satu nama yang layak diperhatikan dengan seksama musim panas nanti. Romano juga menyatakan selain Botman, publik juga perlu memperhatikan Sanchez lantaran Milan juga sangat berminat untuk meminangnya. Banyak klub bakal terlibat dalam perburuan pemain internasional Portugal tersebut musim panas nanti. Namun Paolo Maldini dan kawan-kawan sempat berupaya merekrutnya dalam 48 jam terakhir bursa transfer musim dingin kemarin dan siap menjajal kembali peruntungan mereka. Terlebih raksasa Serie A tersebut bakal perlu mencari pengganti Frank Kessie. Olivier Giroud lagi on fire, kirim AC Milan ke semifinal Coppa Italia. AC Milan mengamankan tiket ke semifinal Coppa Italia setelah menghancurkan Lazio dengan skor telak 4-0, Kamis 10/2, dini hari WIB tadi. Milan arahan Stefano Pioli tampil dominan atas rivalnya tersebut, sebagaimana mereka unggul 3 bola terlebih dahulu di babak pertama. Tim penghuni San Siro itu patut berterima kasih kepada penyerang senior Olivier Giroud, yang di pertandingan ini mencetak 2 gol. Catatan menarik dari pertandingan, bermain di depan pendukungnya sendiri, Milan baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-24 melalui gol Rafael Leao. Itu merupakan gol ke-9 Leao di semua kompetisi pada gelaran 2021/22 ini dan itu menjadi statistik terbaiknya untuk sebuah klub dalam satu musim. Keunggulan tuan rumah bertambah di 4 menit jelang turun minum, kali ini Giroud menuntaskan asis Leao sebelum ia menggenapi harinya dengan brace pada masa injury time. Penyerang internasional Prancis itu telah mengoleksi 10 gol dari 8 penampilannya sebagai starter bersama Milan di San Siro. Tak cuma berhenti di situ, Giroud merupakan pemain Milan ketiga yang mampu menjaringkan gol di 4 penampilan beruntun di kandang dalam 10 tahun terakhir, setelah Zlatan Ibrahimovic dan Hakan Calhanoglu. Selain itu, brace semalam menjadi yang kedua beruntun setelah ia mencetak 2 gol dalam kemenangan di derby Milan melawan Inter pada akhir pekan kemarin. Lawan di semifinal, setelah melewati Lazio, Milan sudah ditunggu rival sekotanya, Inter di babak 4 besar. Nerazzurri sendiri lolos ke tahap ini setelah mengalahkan AS Roma lewat skor 2-0, dengan Edin Dzeko dan Alexis Sanchez menjadi penentu kemenangan. Menurut rencana, leg pertama babak semifinal akan dimainkan pada awal Maret, selagi Inter akan bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu. Selanjutnya giliran Milan yang mendapat jatah untuk jadi penjamu di pertemuan kedua, yang bakal diselenggarakan pada akhir April. Pengaruh Prancis makin kental, Milan bidik 3 pemain lagi dari Ligue 1. Pengaruh Prancis di AC Milan kemungkinan akan tumbuh semakin besar setelah manajemen dikabarkan membidik 3 pemain lagi dari Ligue 1 pada bursa transfer musim panas mendatang. Tuttosport menyorot bagaimana Rossoneri berhasil kembali dalam perburuan gelar juara Serie A musim ini berkat brace Olivier Giroud, penyelamatan Mike Maignan, plus intervensi Pierre Kalulu dan Theo Hernandez yang sukses membawa mereka meraih kemenangan fantastis atas Inter. Karena itulah, Ricky Massara dan Geoffrey Moncada bisa tersenyum lebar atas melejitnya pemain-pemain Prancis yang mereka rekrut, tanpa melupakan fakta bahwa Rafael Leao didatangkan dari Lille dan Ismaïl Benacer juga lahir di negara tersebut. Tim pencari bakat Il Diavolo selalu menaruh minat khusus pada talenta-talenta terbaik di Ligue 1, dan mereka tidak ragu mengejar pemain-pemain yang berasal dari Prancis yang tampaknya memiliki potensi besar di masa depan, dengan tak terkecuali bursa transfer musim panas nanti. Manajemen Milan ingin merekrut Sven Botman untuk memperkuat lini pertahanan, Renato Sanchez untuk memoles lini tengah, dan Jonathan David untuk peremajaan lini serang dalam rangka meningkatkan jumlah pemain yang berasal dari Prancis maupun memiliki hubungan dengan Ligue 1.
Kendati demikian, terkait berapa besar dana yang harus dikucurkan raksasa Serie A tersebut untuk memboyong trio Lille tersebut pada jendela transfer musim panas mendatang masih perlu dilihat.